Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar pada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai ke zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada kedua murid-Nya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang bisikan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam mereka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua Injil itu ditulis setelah para murid menyaksikan peristiwa kematian dan menyadari tentang kebangkitan dan penampakan Tuhan Yesus Kristus serta turunnya Roh Kudus atas para rasul. Dengan demikian, Injil Matius termasuk Injil yang ditulis pada saat jemaat pertama mengalami banyak tekanan, di mana saat itu umat Kristiani, para pengikut Yesus ini dikejar, dibunuh, ditindas, dan diteror oleh kerajaan Romawi. Maka kalimat-kalimat yang ditulis di dalam Injil ini dimaksudkan untuk meneguhkan jemaat perdana supaya mereka tetap bertahan di dalam iman mereka. Matius mengajak umat jemaat perdana ini untuk ingat kembali pesan-pesan Yesus selama masih hidup, dan pesan-pesan itu diharapkan bisa meneguhkan iman mereka. Dan apa yang disampaikan oleh Yesus dalam tulisan Matius ini ternyata bukan hanya relevan untuk jemaat pertama, tetapi juga relevan sampai sekarang untuk umat Kristiani. Karena sejarah mencatat bahwa umat Kristiani di dalam memberi kesaksian tentang siapa Yesus di tengah dunia tidak pernah berjalan mulus tanpa tantangan. Selalu ada reaksi yang tidak baik dari lingkungan ataupun dari masyarakat ataupun dari musuh-musuh yang memang tidak menghendaki hadirnya kebenaran di tengah dunia. Maka Yesus mengingatkan kita semua tentang betapa berharganya jiwa seorang Kristiani. Seekor burung pipit yang dibeli dengan harga murah itu pun dihargai oleh Allah dan tidak akan dibiarkan oleh Bapa jatuh ke atas bumi tanpa kehendak Bapa. Maka nasib orang Kristen yang jauh lebih berharga dari seekor burung pipit tetap mendapat kesempatan untuk memberitakan Injil dan tidak akan dibiarkan jatuh oleh Bapa. Jika yang bersangkutan itu selalu bertahan di dalam imannya. Kalimat yang disampaikan oleh Yesus ini sangat tegas, bahwa jika kita mengakui Yesus Kristus itu di depan manusia, maka Yesus pun akan mengakui iman kita di depan Bapa di surga.
Tetapi jika kita menyangkal kebenaran tentang Yesus di depan manusia, maka Yesus juga akan menyangkal diri kita di depan Bapa di surga. Ini satu kalimat yang cukup kuat, cukup menggugah, dan menjadi pertaruhan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Kita masing-masing melihat apa yang kita buat di dalam hidup kita. Apakah kita punya nyali, punya keberanian untuk menyatakan keimanan kita tentang Yesus di depan banyak orang, di depan manusia? Apakah kita dalam tanda kutip hanya jago kandang yang hanya berani memberi kesaksian tentang kebenaran Kristus di dalam internal kita sendiri? Ataukah kita memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk menunjukkan kepada semua orang tentang kebenaran? Saudara-saudara yang terkasih, ini menjadi tantangan bagi kita semua, terutama karena kita berada di tengah kemajuan di mana jumlah pengikut Kristus di negara kita ini tidak terlampau banyak, hanya berapa persen. Tetapi sudah luar biasa, terutama pengikut Kristus yang misalnya yang berada di Pulau Jawa, terutama mereka. Kita cukup salut bagaimana dengan jumlah mereka yang tidak banyak, sangat sedikit, gereja-gereja itu bisa bertahan dan mereka bisa beriman. Maka wajar Vatikan itu selalu menunjuk pada satu kardinal dari negara Indonesia sebagai penghargaan bagaimana umat Katolik walaupun berada di negara yang mayoritas beragama lain, tetapi bisa bertahan, bisa eksis, dan juga bisa memiliki pengaruh bagi negara. Ataukah data jumlah penduduk dan penduduk agama itu perlu ditinjau kembali? Apakah benar jumlah orang Kristen di Indonesia hanya sekian persen? Perlu ditinjau kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu dalam implementasinya kita tidak mungkin memberi kesaksian iman kita tanpa kebijaksanaan. Dengan perkembangan peradaban, kecerdasan, tidak mungkin kita seperti kuda buta. Bukan karena kita takut, tetapi masalah efektivitas. Mati konyol tanpa kebijaksanaan juga kebodohan. Oleh sebab itu, ada banyak cara bagi kita untuk memberi kesaksian tentang karya dan ajaran Yesus. Maka sering kita mendengar ada istilah-istilah seperti toleransi, dialog antar agama, dan lain-lain, ekumenis dan lain-lain. Nah,
dialog antar agama itu tidak pernah menggantikan iman. Dialog antar agama itu adalah cara bagi kita untuk melihat perbedaan dan bagaimana bisa hidup berdamai, rukun di tengah perbedaan. Tetapi dialog antar agama itu tidak pernah menggantikan ajaran gereja atau ajaran suatu agama. Tidak pernah mengubah doktrin apapun. Tetapi itu adalah masalah metode, cara atau strategi supaya kita bisa hidup berdamai dengan orang lain di tengah perbedaan yang ada. Oleh sebab itu, Paus Benedictus XVI mengatakan, sebetulnya mereka yang sanggup melakukan dialog antar agama adalah mereka yang sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang agamanya sendiri dan memiliki iman yang teruji sehingga tidak goyah ketika mempelajari dan mendiskusikan keyakinan orang lain. Maka dialog antara agama itu bukannya membuat orang ragu akan imannya sendiri, tetapi justru makin mantap, makin teguh, makin kuat dengan imannya sendiri, tetapi dia juga bisa berdamai dan melihat hal-hal positif di tengah perbedaan. Dan itu harus diajarkan kepada remaja, kepada anak-anak kita, bahwa mereka bebas dan wajib untuk bergaul dengan umat agama lain, tetapi dalam pergaulan itu justru mereka makin mantap imannya sambil mereka melihat betapa indahnya perbedaan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga di tengah berbagai tantangan dunia, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, kita tidak bisa menghindari perjumpaan, pergaulan dengan umat beragama lain. Baik mereka yang menjadi buruh ataupun mereka yang bekerja di perusahaan, mereka yang sedang kuliah atau mereka yang menjadi pemimpin pejabat dan segala macam. Bahkan hampir tidak ada daerah, kota, kampung yang murni hanya satu. Pasti kita punya tetangga yang antara lain dan sebagainya. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, memberi kesaksian tentang ajaran kasih Kristus, dan kita bisa